Gue udah nyobain Asus ROG Phone 7 buat benchmarking dan juga buat gaming. Hasilnya ya antara puas dan enggak. Pengen tahu selengkapnya kayak gimana? Tonton terus. Jadi sebelum Asus ROG Phone 7 launching di Indonesia, tim Uzone udah duluan nih pakai smartphone ini. Ya memang singkat sih waktu pakainya ya sebagai daily driver. Tapi kita maksimalin buat ngetes smartphone ini habis-habisan. Benchmarking deh contohnya. Jadi ada 3 pengujian, stress test lah bisa dibilang, yang kita lakuin pakai AnTuTu Benchmark, 3D Mark, dan juga PC Mark. Sebenarnya secara skor smartphone ini udah bagus banget. Secara dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 2, dimaksimalin lagi sama aplikasi yang namanya Armoury Crate, yang otomatis bakal ngaktifin X Mode alias performance abis-abisan di rata kanan ketika kita nyalain mode benchmark ataupun ngegame yang berat. Baterai yang jumbo juga, dan RAM sama memori internal yang jenisnya udah cepet. RAM-nya LPDDR5X, terus juga memori penyimpanannya udah UFS 4.0. Jadi udah cepet lah secara performance, jadi otomatis secara skor juga tinggi-tinggi aja. Kayak AnTuTu Benchmark deh misalnya. Asus ROG Phone 7 skornya bisa mencapai 1,25 juta poin di AnTuTu versi 10. Itu adalah salah satu skor yang paling tinggi ya untuk saat ini, karena secara perolehan dari pengujian CPU, GPU-nya, memori, sampai UX-nya ini udah kayak skor yang hampir maksimal sih. Tapi setelah berbagai pengujian AnTuTu yang udah gue lakukan, karena ini tuh skor terbaik menurut gue, karena gue nyalain AnTuTu Benchmark ini beberapa kali untuk mendapatkan skor yang menurut gue ya cocok buat smartphone ini. Cuman sayangnya ada beberapa anomali yang gue rasain ketika pakai Asus ROG Phone 7, termasuk buat benchmarking. Dan anomali ini gue rasakan juga di Asus ROG Phone 6. Anomali yang gue maksud adalah overheat. Ya, di AnTuTu Benchmark ada mode namanya stress test. Ketika gue nyobain stress test, smartphone ini ternyata nggak sanggup buat menjalankan stress test tersebut. Bahkan sampai ada notifikasi kalau suhunya terlalu tinggi sehingga proses stress test dihentikan otomatis. Emang suhunya tuh tinggi banget, karena ketika gua lihat diukur di aplikasi suhunya seberapa, suhu CPU-nya aja udah tembus sampai 65 derajat Celcius. Sementara suhu bodinya itu emang nggak nyaman banget buat dipakai. Buat digenggam aja udah nggak nyaman banget, saking panasnya smartphone ini ketika melalui pengujian stress test. Tapi ya untungnya skor benchmark tetap didapetin dan maksimalnya 1,25 juta poin. Hal yang sama juga gue dapetin ketika gue nyobain benchmark pakai 3D Mark. Jadi stress test lagi yang gue coba, dan bener-bener smartphone ini kayak HP setrikaan. Skornya memang tinggi. Di Wildlife Extreme Stress Test misalnya, ini adalah pengujian yang paling tinggi yang ada di 3D Mark. Stabilitasnya sebenarnya bagus, 97,7%, dengan skor tertingginya itu 3.700-an poin. Dan pengujian yang gue lakukan adalah di dalam ruangan, AC nyala. Jadi seharusnya secara suhu bisa dibantu lah ya dengan dinginnya hembusan AC gitu bisa dibilang. Tapi ya tetap, temperatur dari smartphone ini langsung menjulang tinggi ketika stress test nyalain, bahkan sampai ke 50 derajat Celcius. Untungnya nggak kayak di AnTuTu, proses tetap berjalan meskipun suhunya udah panas, udah nggak enak banget buat dipegang gitu, karena sampai 50 derajat Celcius. Jadi ya, emang secara benchmark smartphone ini udah rata kanan, udah punya performance yang bisa dibilang sangat tinggi, karena secara rata FPS-nya pun di Wildlife Extreme Stress Test mencapai 28 FPS, which is itu udah tinggi banget. Sementara buat di Wildlife Stress Test ini yang agak menengahnya, stabilitasnya agak menurun di 91,3% dengan rata-rata FPS-nya mencapai 100 FPS. Ini bahkan sampai 3 kali lebih kenceng daripada smartphone kelas menengah, ya bisa dibilang mid to high lah, yang pernah gue coba di benchmark ini. Bahkan beberapa di antaranya Extreme Stress Test tuh nggak bakal sanggup sih. Smartphone ini sanggup dan tetap berjalan
meskipun suhunya langsung naik lagi sampai 54 derajat Celcius. Asli, nggak enak banget megang HP ini, apalagi bodinya kaca di suhu yang tinggi. Mendingan ditaruh aja gitu kalau lagi pakai buat ngegame misalnya yang cukup berat, kurang pas lah. Meskipun pakai casing ini nggak terlalu ngebantu juga ketika kita megang smartphone ini saat beban kerjanya lagi tinggi. Nah, buat PC Mark tuh bisa dibilang kayak simulasi ya tugas-tugas mainstream lah. Jadi nggak cuman kayak 3D Mark yang memang difokusin buat nge-benchmark gaming atau kemampuan grafis dari smartphone ini. Kalau PC Mark lebih ke multitasking. Skornya tinggi, 12.900-an poin. Dan dengan kemampuan Snapdragon 8 Gen 2, terus kemampuan harmonic rate-nya yang bisa secara otomatis atau dinamis ngontrol performance-nya, grafisnya itu agak naik turun dan kebanyakan memang ada di clock speed yang yang rendah lah bisa dibilang. Level di clock speed tertinggi atau mungkin di prime core-nya ada ketika tugas-tugas yang cukup berat itu dijalanin. Misalnya kayak video editing sampai data manipulation, itu kan cukup berat ya buat sebuah smartphone tugasnya. Jadi untuk awalan prime core-nya yang dikasih tugasnya, tapi ketika sistem merasa oke, ini udah mulai normal tugasnya, jadi diberikan ke core yang lebih rendah untuk menghemat daya juga. Dan ini terbukti, baterai 6000 mAh di smartphone ini setelah diuji simulasinya gitu ya, daya tahannya berapa? Daya tahannya mencapai 19 jam 51 menit. Asli, pegel banget nguji smartphone ini, nungguin baterainya habis itu pegel banget. 19 jam 51 menit itu bisa didapetin dengan sisa baterai sekitar 15%. Jadi seenggaknya kalau 15%-nya dipakein safe mode atau battery mode gitu ya, mungkin aja bisa di atas 22 jam atau mungkin bahkan seharian. Nah, buat ngegamenya sendiri, jadi dengan harmonic rate ini ada beberapa fitur baru sih menurut gua dibandingin sama Asus ROG Phone 6. Ya emang ada beberapa pengaturan buat ngontrol performance-nya, mulai dari X mode, dynamic sampai ultra durable. Kalau X mode ini memaksimalkan jaringan, terus refresh rate layar, sistem performa juga, sama responsivitas di sentuhan di layar itu bakal dimaksimalin, tapi daya tahan baterainya bakal dikorbanin. Nah, kalau dynamic itu semuanya normal. Dynamic tuh kayak ya standar lah, bisa kencang, bisa juga enggak, tapi ya seenggak-enggaknya Snapdragon 8 Gen tuh ya pasti lebih kencang daripada prosesor kelas menengah lainnya. Dan ultra durable memang lebih cocok buat nge-save power, tapi kalian tetap pengen main game. Jadi otomatis refresh rate-nya itu bakal diturunin, distandarin sampai 60 Hz, termasuk juga di performance dan juga kinerja jaringan, tapi tetap maksimal buat main game. Standarnya kayak gimana? Menurut gue sih kalau kalian pengennya daya baterainya normal, terus performance-nya juga normal, mendingan dynamic, karena dia bakal ngatur performance dari smartphone ini tergantung sama beban kerja yang diterima sama smartphone. Tapi kalau mau rata kanan terus-terusan ya X mode aja. Toh lagian kalau sistem ngedeteksi kalau game ini tuh memang berat, X mode bakal aktif secara otomatis. Nah, fitur barunya apa? Fitur barunya ada beberapa sih. Yang terpenting memang tampilan harmonic rate ketika game dimainin. Game Genie-nya tuh tampilannya lebih kece aja, lebih game banget. Dengan warna merah, dominan warna merah, terus di sekelilingnya ada warna hitamnya. Di sini ada beberapa fitur yang menurut gue menarik. Salah satunya adalah background mode. Jadi background mode itu game tetap jalan di background. Jadi misalnya kalian lagi grinding, main RPG, lagi grinding gitu ya. Ya game tetap jalan di background, nggak bakal ketutup secara otomatis. Gara-gara fitur maksimalin buat RAM gitu ya. Jadi tetap jalan grindingnya dan kalian bisa buka aplikasi apapun di smartphone ini ketika game tetap berjalan di background. Terus juga ada scout mode. Jadi fitur ini tuh menurut gue adalah cheat legal yang dikasih Asus karena kita bisa ngeliat musuh sembunyi di mana. Misalnya kita lagi main PUBG atau CODM, fitur ini dinyalain, jadi otomatis warnanya tuh bakal di-invert dan otomatis musuhnya tuh bakal kelihatan lagi sembunyi di mana. Ya ini cheat legal sih. Nggak bakal ketahuan juga ya sama developer. Dan pastinya ada air triggers. Ini beneran cheat banget sih ini.
yang bikin kita makin mantep lagi kalau main game PUBG, CODM, atau game FPS lainnya. Jadi nggak usah neken-neken layar buat nembak musuh, ya tinggal gini-gini aja, kayak pakai tombol R1 sama L1. Banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian pakai di sini. Ada crosshair, ada lock touch, terus ada makro juga, ada ROG Instant Master. Jadi fitur ini tuh kayak memberikan rekomendasi preset buat air triggers ketika kita main game tertentu, dan salah satunya adalah Call of Duty Mobile. Jadi langsung dikasih nih pengaturan air triggers yang pas kayak gimana. Oke, itu aja sih benchmarking pengalaman gaming. Ya kalau ngegame udah pasti mentok sih. Di CODM aja salah satu game yang menurut gue berat itu bisa dimainin di grafik very high dengan frame rate max, tapi Ultra MP itu nggak bisa. Maksimal di medium aja, jadi very high max itu udah lebih dari cukup buat gue. Dan pengaturan refresh rate yang paling tingginya pun bisa diaplikasikan di ROG Phone 7. Jadi ya gue udah puas banget main game di sini. Benchmark pun puas, tapi ya emang ada beberapa masalah, terutama overheat yang masih jadi concern bagi Asus ROG buat ngembangin Asus ROG Phone series berikutnya. Gitu aja, gue Faisal. Like video ini, kasih komen, share juga, jangan lupa subscribe channel Yuzon Tech, nyalain loncengnya biar kalian tahu gadget terkini di Indonesia kayak gimana, reviewnya juga kayak gimana.